Halo Sobat Pekerja, ketemu lagi bareng saya, Calvin, dan William. Dan hari ini kita bakal nge-react salah satu komen-komen, bukan salah satu ya, ribuan komen yang kita dapetin dari salah satu postingan di Vokatif, salah satu media yang meliput temu raya Kartu Prakerja, Kita Prakerja di Sentul beberapa hari lalu. Kita ada sekitar 2.300 komen, tapi ini ada beberapa komen yang kira-kira menarik. Lucu ya? Lucu ya, bikin kita ngakak sendiri dan pengen kita react. Oke, kita mulai aja kali ya. Yang pertama, ada dari @andrianmss. Yang parahnya tuh ada yang masih kerja, tetap dapat kartu prakerja. Nah, ini kayaknya perlu dibahas. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari apa yang tertulis di website prakerja.go.id, siapa sih yang bisa menerima manfaat kartu prakerja? Ini jelas ya bahwa semua angkatan kerja. Betul. Ya kan? Mau itu yang menganggur, mau itu yang udah bekerja, mau mereka yang mempunyai peningkatan karir, maupun semua orang yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Semuanya itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Jadi kuncinya siapapun yang merasa butuh peningkatan kompetensi, baik kompetensi baru ataupun menambah kompetensi yang udah dipelajarin gitu ya. Jadi makin expert, itu bisa daftar Kartu Prakerja selama memenuhi persyaratan-persyaratannya. Betul. Nah, Betul, ya? jadi nggak melulu orang yang mendapatkan program Kartu Prakerja itu adalah orang-orang yang menganggur. Itu adalah perspektif yang salah. Yes. Yang mau kita sama-sama rapihkan di sini, luruskan di sini. Oke, sip. Lanjut ke komen kedua. Ada @optimusnat. Alhamdulillah pernah ngerasain setelah berbelas kali nyoba. Hehehe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa misalkan teman-teman yang tadinya udah bergabung di gelombang 1 misalkan, tapi baru keterima di gelombang 13 ada. Baru keterima di gelombang 20 ada. Jadi kuncinya jangan menyerah. Seperti kata The Massive, jangan menyerah. Oke, yang ketiga ada @fitri213. Alhamdulillah dapat manfaat kartu prakerja ini buat tambahan modal usaha yang sudah dibangun dulu pas sebelum nikah tahun 2020 dan sampai sekarang masih jalan. Semoga banyak orang yang bisa manfaatin dengan sebaik mungkin ilmu yang didapat juga. Keren, mantap. Nah, ini juga bukti ya bahwa menurut survei-survei independen yang udah dipaparkan oleh lembaga-lembaga internasional yang secara independen ya meriset kinerja dari program Kartu Prakerja memang menunjukkan bahwa peningkatan kewirausahaan itu ada kayak gitu. Dan datanya ada ya. Contohnya ini nih. Iya, nah kalian bisa lihat sendiri, baca detail-detail hasil risetnya itu di sini. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Oke. @elrika_mr, nggak usah julid di luar tapi diem. Nggak usah julid di luar tapi diem daftar terus nikmatin hasilnya. Baru kali ini loh era presiden ngasih bantuan sampai berkali-kali, belum UMKM dan lain-lain. Good job deh. Mantap. Jadi benar ya, kita harus bersyukur gitu karena di masa pandemi ini juga program Kartu Prakerja menjadi salah satu bukti program yang efektif untuk memberikan ketahanan pangan dan juga kewirausahaan dan banyak macam-macam lah. Dan pastinya menjaga tingkat daya beli dari masyarakat juga ya. Yes, betul. Jadi nggak cuma diberikan bantuan sosial, tapi juga meningkatkan kompetensi. Karena dengan bentuk pembelajaran online, itu kan akhirnya bisa menjangkau mereka-mereka atau kalian-kalian semua yang sebelumnya itu tidak pernah terpapar dengan pelajaran online. Dan dampaknya itu jangka panjang. Yes. Karena kompetensi itu bisa kalian pelajarin dan terus latih sehingga semakin expert ke depannya gitu ya. Nggak hanya menikmati uang aja gitu. Karena yang membuat kita bisa bertahan itu adalah ilmu. Nah, program Kartu Prakerja ini memberikan ilmu yang bisa membantu kalian untuk bisa berjuang ke depannya. Sama tadi seperti kakak yang barusan ini kan, dia kan buka UMKM, kemudian sampai sekarang bisa terus jalan. Itu kan sebuah luar biasa ya, pencapaian luar biasa ya. Dan akhirnya jadi bermanfaat banget gitu ya untuk ke depannya. Nah, selanjutnya ada aditya.aidit, ditolak mulu alasannya nggak berhak. Oke, definisi nggak berhak ini bisa kita sebenarnya lihat lagi. Karena di website prakerja.go.id itu juga sudah dijelaskan siapa saja yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan dan siapa juga yang tidak berhak untuk mendapatkan. Siapa aja contohnya? Contohnya yang tidak berhak adalah pejabat negara, terus adalah aparatur sipil negara, kemudian kepala desa, perangkat desa, kemudian Polri, TNI,
direksi, komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dan BUMD, dan juga para pemimpin dan anggota dari DPRD. Nah itu yang nggak bisa ya menerima kartu prakerja. Tapi di luar itu bisa teman-teman. Jadi selama teman-teman tidak berstatus itu dan ketika dalam pendaftaran tidak mencentang bahwa teman-teman adalah anggota atau direksi dari BUMN atau BUMD, teman-teman akan berhak untuk mendaftar ke kartu prakerja, tentunya dengan memenuhi syarat lain-lainnya. Iya, kalau buat kalian yang belum tahu bagaimana cara melakukan pendaftaran kartu prakerja, silakan tonton video ini di mana? Di sini apa di sini? Sini deh. Di sini ya. Kalian tonton baik-baik, kita sudah bongkar step by step cara mendaftar kartu prakerja yang benar. Yes. Oke. Lanjut ke komen selanjutnya. Asta Satara, di kampung gue yang dapat malah yang udah pada kerja dengan gaji UMR. Sedangkan yang nganggur nggak pernah lulus gelombang. Oke. Gimana nih? Ini kan barusan kita sebut ya, bahwa mau kamu sudah punya pendapatan, mau kamu belum punya pendapatan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk diterima menjadi penerima manfaat program kartu prakerja. Betul. Jadi tidak ada pembedaan bahwa yang gaji harusnya nggak boleh dapat, enggak, karena ini adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja. Jadi siapapun yang merasa membutuhkan peningkatan kompetensi bisa menjadi penerima manfaat. Kuncinya itu ya, butuh peningkatan kompetensi, bukan butuh bantuan dana sosial. Betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Ada Ikowi. Oke. Tujuannya kartu itu buat apa sih? Oke, ini tadi kita udah disebutkan berulang-ulang ya, dan kita harus sebutkan ini berulang-ulang lagi bahwa tujuan kartu prakerja adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja supaya kita bisa menjadi angkatan kerja yang lebih produktif, yang siap untuk bersaing, dan juga bisa mengembangkan mungkin ada kewirausahaan juga. Kalau misalnya sobat-sobat sekalian itu pengen mencoba untuk masuk ke dalam ranah wirausaha. Yes, dan yang disebut angkatan kerja itu siapa sih? Range-nya panjang, 18 sampai 64 tahun. Jadi selama teman-teman ada di range usia tersebut, teman-teman bisa daftar ke kartu prakerja. Betul, karena ada satu cerita ya, bahwa ada nih Bapak Ruli, ya kan? Beliau udah cukup senior, karena masa pandemi, punya bisnis I.O, lalu harus tutup. Karena pandemi, susah kan, gak ada yang bikin event kan? Akhirnya beliau mengambil pelatihan membuat website. Dan akhirnya membantu UMKM untuk membuat website. Walaupun mungkin umurnya udah senior, tapi ketika bisa digunakan untuk produktif, bisa masuk sebagai angkatan kerja. Karena masih usia produktif. Betul ya. Jadi sangat berguna untuk ekonominya. Ya. Nah, kemudian ada Rifki Fields. Okay. Iya dapat kok prakerjanya, tapi kerjanya belum dapat. Berhasil nggak tujuannya? Nah, masalah kerjanya belum dapat atau enggak itu kan sebenarnya balik lagi ke kita, ya kan? Bagaimana sih kita memanfaatkan kesempatan ketika kita mengikuti pelatihan, kayak gitu. Pastinya pelatihan itu ilmunya harus dipraktekkan, ya kan? Nggak cuman kita paham teori kemudian bisa langsung dapat kerja. Betul. Tapi ketika kita bisa mengolah, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, pasti ada dong. Betul. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang mau mempekerjakan kita. Kuncinya adalah kita bisa nggak sih nunjukin kalau kita memang punya skill itu, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi tuntutan dari perusahaan tempat kita melamar kerja, gitu ya. Kalau teman-teman belum bisa mengkomunikasikan itu, makanya itu yang perlu kemudian teman-teman pelajarin lagi, perdalam lagi, gimana ya bisa dalam tanda kutip menjual diri kita lebih baik lagi di mata rekruter. Betul, karena program kartu prakerja peningkatan kompetensi, bukan program untuk mencari kerja. Betul. Tapi Vin, di dashboard prakerja itu ada loh, ya kan? Fitur job recommendation, fitur job search yang bisa sobat-sobat gunakan untuk memberikan untuk mendapatkan insight pekerjaan apa nih yang lagi trending, sehingga saya tahu harus bisa mengambil pelatihan apa dan kemudian menggunakan kemampuan dan kompetensi yang udah kita dapatkan di program kartu prakerja ini untuk mencari kerja. Yes. Oke, lanjut. Ada ini namanya susah juga. Meister Dineka. Oke. Terus goalsnya apa prakerja ini? Tadi udah terjawab sih sebetulnya di atas gitu ya. Kalau misalnya goalsnya adalah ya tadi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia. Itu simpelnya. Gitu. Tapi kan ini sebenarnya menjawab juga arahan dari Presiden Jokowi ya, sejak pertama kali awal kampanye gitu. Mau meningkatkan kualitas ini supaya apa? Supaya kita ini nggak ketinggalan momentum emas. Kan? Indonesia Unggul 2045. Di mana saat ini Indonesia punya bonus demografi yang ini
besar banget gitu, dan kita harus memanfaatkan peran ini, kesempatan ini untuk menjadi bangsa yang semakin besar lagi. Kita nggak boleh ketinggalan sama negara lain, karena sekalinya kita ketinggalan si bonus demografi ini, maka ya sulit untuk kemudian kita ngejar ketertinggalan. Nah, lanjut, ada dari Datisa nih. Ini programnya bakal nyampe kapan ya? Bentar lagi baru mau lulus soalnya. Kalau misalnya kalian ingat kata Pak Presiden Jokowi di Temu Raya kemarin, ya kira-kira begini.